Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai tutorial tentang SOP sertifikat halal gratis ini, mohon dukungan channel YouTube kami ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan klik tanda lonceng untuk aktifkan notifikasi agar Bapak Ibu bisa nonton tutorial kami berikutnya. Oke Bapak Ibu, eh, ini ada keputusan BPJH ya, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, ini nomor 80 tahun 2004, tentang bagaimana standar operasional SOP permohonan sertifikat halal dan pedoman pelaksanaan fasilitas sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ini langsung dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Ibu Republik Indonesia. Nah, sebelumnya memang kita diberikan kuota halal pada tahun 2024 itu sebesar 1 juta ya, 1 juta. Pada tahun 2024. Nah, itu kotanya langsung habis Bapak Ibu, itu seluruh Indonesia. Tapi pada tahun 2025 ini itu kita diberikan kuota sebesar 600.000 seluruh Indonesia. Jadi kita se-Indonesia itu kotanya dibagi per provinsi. Jadi masing-masing provinsi itu akan mendapatkan kuota masing-masing. Jadi dibagi. Kalau dulu kan tidak Bapak Ibu. Jadi kalau dulu 2024 itu semua mana yang duluan berebut Bapak ya. Kalau yang banyak dia dapat kuota itulah nanti untung dia. Kalau sekarang tidak, sudah dibagi per provinsi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bagaimana SOP-nya? Di sini ada 3 Bapak. Kita langsung saja ke bawah Bapak Ibu lampirannya. SOP layanan permohonan sertifikat halal itu sebenarnya ada beberapa Bapak Ibu ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah standar prosedur pelayanan permohonan sertifikat halal melalui pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk ini reguler. Jadi ini yang berbayar Bapak Ibu, yang dibiayai secara mandiri, ini reguler, ya, yang berbayar. Nah, ini nanti kita masuk ke safety clear ada 2, 3 ya. Nah, yang ini yang berbayar, jadi tidak kita terangkan. Yang kedua itu ada yang namanya Bapak Ibu prosedur permohonan sertifikat halal reguler. Ini juga reguler yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis, oleh fasilitator ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, jadi kalau untuk pelaku usaha bisa saja, tapi ini dibiayai oleh pemberi sertifikat halal gratis, oleh fasilitator Bu ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke nomor 3. Jadi bagaimana nanti kita mengajukan sertifikat halal gratis itu namanya self declare Bapak Ibu. Jadi yang dibayar oleh fasilitas atau fasilitator. Ya SOP-nya begini. Yang pertama itu pendaftaran akun oleh fasilitator Bapak Ibu. Jadi fasilitator ini membuat akun di Halal. Jadi mereka mengajukan eh, nanti mengajukan dengan lembaga mana mereka bekerjasama ya. Lalu diinputkanlah nanti kuotanya pelaku usahanya berapa se-Indonesia ya. Misalnya per provinsi itu berapa Bapak Ibu untuk pelaku usaha mikro dan kecil ya yang akan dibayar sertifikat halalnya. Jadi ketentuan membuat akun itu dilakukan oleh fasilitator nih Bapak Ibu ya. Mereka entrikan semua ya sampai nanti kuotanya diisikan berapa ya, lalu lembaganya apa nanti ya. Nah ini. Nah, masalah lembaga ini itu per provinsi Bapak Ibu. Jadi kita ada data yang namanya kota, alokasi kota per provinsi itu yang gratis yang diberikan. Nah, ini Aceh Bapak Ibu. Aceh itu mendapatkan kuota sekitar 12 ribuan ini
Yang banyak juga Sumatera Utara di 12.000 ya, 12.000. Riau 11.000, Sumatera Barat 14.000, 034. Nah, ini kalau di Provinsi Kepri cuma dapat 4.000, 4.405. Jadi sekitar 0,73% Bapak Ibu. Nah, kecil ya, karena mungkin tergantung juga pendamping halalnya juga nih, berapa orang di sana. Nah, itu. Jadi hanya kita bisa mengirimkan kuota itu 10 orang per hari gitu. Ya, 10 orang per hari. Ya, yang paling banyak di sini adalah 137.234 tuh Jawa Barat, Bapak Ibu. Mungkin di sana penampingnya banyak, jadi banyak diberikan. Termasuk ini Jawa Timur. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur ini paling banyak Bapak Ibu nih. Ya. Nah, total dari keseluruhan kuota yang diberikan oleh pemerintah BPJH ini adalah 600.000 Bapak Ibu. Ya, 600.000. Nah, kalau dulu tahun 2024 itu dapat kuotanya adalah 1 juta. Tetapi 1 juta itu tidak dibagi alokasi kuotanya begini. Nah, ya. Jadi kalau misalnya 2024 itu bisa saja Jawa Barat dapat lebih dari ini gitu kan, dari 1 juta, karena eh, berdasarkan nanti juga kapasitasnya, internetnya, ya, SDM-nya, banyak nanti yang diperhitungkan di sana. Nah, kalau kita di provinsinya internetnya lemot, ya kan, lalu komputernya juga speknya rendah, ini berpengaruh dari kuota yang kita dapat itu. Makanya tahun ini 2025 itu kita diberikan alokasi kuota itu per provinsi. Ini menguntungkan juga. Jadi tidak berebut lagi Bapak Ibu. Tidak berebut lagi antara provinsi. Ya, sudah dibagi begini. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi dalam hal ini itu BPJH apa dalam hal ini fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal berasal dari anggaran BPJH, BPJPH. Dan diterbitkanlah kode sertifikat halal gratis sehati nantinya. Nanti kita akan diberikan pelaku usaha sewaktu mengentrikan kode di situ dipilih kode sehati 2025 ya. Lalu akan masuk nanti kode sehatinya berapa gitu. Ya. Nah, baru selanjutnya penerbitan dan pembayaran tagihan biaya sertifikasi. Nah, ini karena kita diberikan kode tadi gratis, maka kita nggak perlu membayar tagihan ya. Invoice tidak ada ya. Jadi ini tugasnya fasilitator Bapak Ibu membayar tagihannya kan. Ya. Nah, yang C pengajuan verifikasi dan validasi pengajuan proses halal. Jadi ini baru kerjaan pelaku usaha Bapak Ibu. Ya. Jadi pelaku usaha yang pertama akan dibayar oleh fasilitator ya, harus menginput kode Pak saja, kode fasilitasinya apa gitu pada akun si halal untuk diajukan permohonan sertifikat halal berdasarkan jenis produk dan wajib bersertifikat halal. Jadi kita nanti menginputkan produknya, bahan-bahannya itu wajib, mana yang ada sertifikat, mana yang tidak ya. Lalu pendamping halal pendamping PPH melakukan verifikasi. Jadi pendamping melakukan verifikasi Bapak Ibu dan validasi atas pengajuan halalnya, ya, sertifikat halalnya. Nah, apabila dokumen dinyatakan sesuai, maka dokumen dikirim ke BPJPH untuk dilakukan verifikasi. Lalu verifikator menerbitkan namanya surat tanda terima dokumen. Dalam hal dokumen dinyatakan sesuai, dan meneruskan nanti ke komite fatwa produk halalnya ya untuk mendapatkan ketetapan halal ya. Jadi nanti kalau udah kita nggak ada masalah sesuai dengan apa yang bahan produk yang kita masukkan ya dan sudah di verify oleh pendamping, dicek lagi nanti di sini Bapak Ibu ya. Nanti baru ditetapkan halalnya, baru dilakukan nanti sidang fatwa nanti. Setelah dilakukan sidang fatwa, jadi
Komite Fatwa Produk Halal menerbitkan nanti ketetapan halal dan menyampaikan ke BPJPH melalui aplikasi Halal. Jadi nanti kita kalau udah diberikan ketetapan halal, kita pantau terus Bapak Ibu di aplikasi halalnya ya. Nanti akan terbit nanti sertifikat halalnya. Jadi lalu nanti penerbitan sertifikat halal terakhir ya. Nah, pertama validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai dengan BPJPH, itu akan menerbitkan namanya sertifikat halal. Nah, nanti pelaku usaha atau nanti fasilitator dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi si halal. Gitu. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Ya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir Pak Ibu. Ini flowchartnya gitu ya. Flowchart SOP yang tadi dibayar oleh fasilitator tadi Pak Ibu. Jadi yang pertama nanti bentar ya. Yang pertama fasilitator membuat akun. Nah, ini tadi keterangan tadi ya, dibuat flowchartnya ya, alur dokumennya. Lalu nanti fasilitator memasukkan data kuota pada pelaku usaha yang akan divalidasi. Lalu nanti BPJH menerbitkan biaya fasilitasi kuota sebesar 300.000 per pelaku usaha. Jadi kita itu sebagai pelaku usaha diberikan nanti biaya 300.000 Bu untuk pengurusan halal gratis ini. Jadi kita dibiayai oleh BPJPH Bapak Ibu ya. Nah, nanti fasilitator melakukan pembayaran tagihan dan upload bukti pembayaran. Nah, ini fasilitator setelah dapat ini akan diberikan nanti pembayaran tagihannya nanti ya. Lalu kita upload bukti bayar dari fasilitator itu. Lalu BPJH melakukan verifikasi bukti bayar. Ya, selanjutnya BPJH juga menerbitkan kode fasilitasi. Nah, nanti pelaku usaha memasukkan kode fasilitasi yang diberikan tadi oleh BPJPH tadi ya Bapak ya. Lalu ini pendamping melakukan profil ya, apakah data Ibu sudah betul yang diisikan, apakah nanti sudah memenuhi syarat, tidak terkontaminasi misalnya kan. Nah, nanti kalau sudah lengkap baru BPJPH melakukan verifikasi dokumen Bapak Ibu. Nah, setelah itu kalau lengkap BPJPH menerbitkan surat STTD namanya ya. Lalu Majelis Ulama nanti melakukan sidang fatwa. Nah, kalau oke nanti baru diterbitkan BPJH menerbitkan sertifikat halal. Nah, nanti pelaku usaha bisa mengambil atau mengurus sertifikat halal di akunnya ya. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana sih cara membuat akun halal ini ya pelaku usaha. Kita akan nanti coba masuk ke video tutorial berikutnya. Sampai di sini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.